Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Silahkan disesuaikan dengan waktu eee, rekan-rekan yang menonton. Pertama yang saya hormati Bapak dosen Pak Pranoto Effendi, Bapak dosen pengampu mata kuliah Decision Making and Negotiation, juga kepada penonton lainnya yang semoga apa yang kami sampaikan akan bermanfaat. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan sedikit mengenai negosiasi dan kebohongan, yang mana ini menjadi tugas kami, dan untuk menuntaskan tugas kami, men-take atau mengambil video ini yang semoga, dapat menjadikan wasilah nilai terbaik kami. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja saya mulai, tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan dulu rekan-rekan saya, ada Abdul Fattah dan juga Mukti, beserta saya sendiri Syifa Nur Azizah dari kelas MBS 18C. Pembahasan kali ini ada 6 sub pembahasan. Yang pertama pengantar, kedua moralitas dan legalitas berbohong, ketiga penipuan dan pembohongan, yang keempat ada mendeteksi kebohongan, yang kelima teknologi pendeteksi kebohongan, dan yang terakhir melindungi diri dari kebohongan dalam negosiasi. Nah, sebagai pengantar, izinkan saya menyampaikan di mana salah satu kebenaran abadi tentang manusia adalah bahwa kita cukup sering melakukan kebohongan atau berbohong. Bahkan seseorang berkata bahwa berbohong bukanlah hal yang luar biasa, itu normal, dan lebih sering spontaneous dan tidak sadar daripada sinis dan analitis dingin. Pikiran dan tubuh kita mengeluarkan penipuan, maksudnya adalah ya secara refleks seringkali kita melakukan, bohong gitu, karena itu hal yang sering kita lakukan, maka itu menjadi habit atau refleks untuk diri kita gitu. Sejumlah penelitian mengonfirmasi bahwa hanya sedikit orang yang dapat melewati hari-hari tanpa berbohong. Maka tidak mengherankan jika dalam negosiasi prosesnya seringkali penuh dengan kebohongan dan tipu daya. Faktanya, banyak pengamat merasa sulit untuk membayangkan negosiasi tanpa unsur penipuan. Profesor James White, seorang ahli lapangan, menulis, di satu sisi, negosiator harus adil dan jujur. Di sisi lain, dia harus menyesatkan atau kayak melakukan propaganda terhadap lawannya gitu. Seperti pemain poker, maaf, seorang negosiator berharap lawannya akan melebih-lebihkan nilai tangannya. Perbedaan kritis antara mereka yang menjadi negosiator yang sukses dan mereka yang tidak berada dalam kapasitas ini untuk menyesatkan atau melakukan propaganda dan tidak disesatkan atau tidak terbujuk oleh propaganda gitu. Maka dari itu kayak bisa dibilang keniscayaan saat ada kebohongan-kebohongan di dalam proses negosiasi. Nah, bagaimanakah pandangan terkait moralitas dan legalitas berbohong itu sendiri? Dalam artikel yang dipublikasi pada tahun 1991 dan banyak dibaca juga sering dikutip di Sloan Management Review bahwa Richard Schell, seorang profesor studi hukum dan etika bisnis di Wharton School, University of Pennsylvania, menyuarakan bahwa ia keberatan terhadap gagasan bahwa kita harus mengadopsi sifat santai terhadap kebohongan dalam aturan negosiasi gitu. Jadi kita tidak boleh bersikap tidak acuh terhadap sikap-sikap kebohongan di dalam negosiasi gitu. Shell mengatakan bahwa kebohongan bukan hanya sebagai bentuk perilaku tidak etis, namun juga bisa menjadi tindakan ilegal karena mengubah atau menutup informasi tertentu. Perilaku tersebut pastinya sangat merugikan dalam setiap proses bisnis gitu. Yang kedua dilanjutkan oleh rekan saya Mukti, maaf, dipersilahkan. Penipuan dan pembohongan. Jika penipuan memiliki hukum yang jelas dalam aturan undang-undang, namun tidak dengan berbohong. Faktanya, Shell tidak berpendapat bahwa orang yang membuat pernyataan menyesat
kan atau berbohong berarti benar-benar melakukan tindakan tidak bermoral atau ilegal. Itu berarti bahwa negosiator memiliki hubungan carry, memaksakan tugas tertinggi kejujuran dan pengungkapan. Mengingat ambiguitas moral dan hukum berbohong, negosiator perlu menguatkan mereka untuk mengenali penipuan dalam tawar-menawar. Mereka perlu memahami bagaimana mereka dapat mendeteksi kebohongan dan menetapkan pengamanan. Sama pentingnya dengan bidang ini, beberapa sarjana akademis telah menjelajah selain memperhatikan pentingnya berhati-hati saat menawar. Ini mengkaji langkah selanjutnya untuk menentukan apakah seorang dapat mengetahui kapan lawannya berbohong, dan jika demikian, kita dapat mengetahui apa yang dapat dilakukan untuk perlindungan. Mendeteksi kebohongan. Pada dasarnya, banyak cara yang digunakan oleh orang untuk mendeteksi kebohongan. Salah satunya dengan menganalisis gerak tubuh yang menunjukkan kebohongan, seperti menghindari kontak mata, menarik telinga, berkeringat, mengubah nada vokal, peningkatan atau penurunan senyum, jeda lama antara jawaban, menggosok lengan atau jari seseorang, dan napas yang berat. Namun penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang tidak kompeten sebagai pendeteksi kebohongan. Sejatinya, pembohong tidak mudah dikenali, karena faktanya, pembohong yang ulung mengetahui apa yang dicari pengamat sebagai sinyal penipu. Dapat melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk mengendalikan perilaku tersebut. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fata. Dipersilahkan. Kemudian selanjutnya itu adalah teknologi pendeteksi kebohongan. Contohnya salah satunya di sini adalah polygraph machine, yaitu menghubungkan perubahan detak jantung, tekanan darah, dan reaktivitas elektrodermal terhadap kebenaran subjek. Selanjutnya itu ada praktek Tioners, yaitu mendeteksi kebohongan melalui ekspresi wajah tanpa sadar. Selanjutnya itu ada mesin resonansi magnetik yang mendeteksi kebohongan melalui analisis tekanan suara. Dari kebohongan dalam negosiasi. Nah, ini adalah cara-cara melindungi diri dari kebohongan. Yang pertama itu adalah mencari informasi dan memeriksa latar belakang dari lawan kita. Jadi sebelum kita melakukan negosiasi atau melakukan perbincangan, kita sebaiknya melihat dulu terlebih dahulu latar belakang lawan kita. Apakah memang dia sudah ahli di bidang itu atau memang ada latar belakang lain. Terus kemudian itu ada menetapkan aturan khusus dalam negosiasi. Nah, untuk menentukannya itu kan kita tentuin dulu aturannya supaya meminimalisir kebohongan. Nah, ketika saat proses negosiasi, step pertama itu adalah mencari tanda-tanda potensi kebohongan. Seperti tadi yang disebutkan oleh teman kita, yaitu bukti seperti garuk-garuk tangan, memegang telinga, dan sebagainya. Cara yang berbeda. Nah, kita juga bisa dapat memberikan pertanyaan dengan cara yang berbeda. Terus step ketiganya itu meminta lawan untuk berkata relevan, jadi yang sesuai dengan kenyataan. Step 4, mengajukan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. Nah, cara ini sangat efektif sekali. Kenapa? Kita sudah mengetahui jawabannya. Ini seperti cara untuk mengetes lawan kita saja. Dan ada step kelima itu membuat catatan selama negosiasi. Jadi selama negosiasi itu kita membuat catatan, ketika dia ngomong kita mencatat apa yang dia omongkan. Nah, kemudian menyertakan klaim tertulis sebagai sebagian dari akhir negosiasi. Jadi memang sudah ada yang tertulis. Terus step ketujuhnya menggunakan perjanjian kontingen.
Dan step ke-8, percaya tapi verifikasi. Jadi kita percaya, tapi kita verifikasi lagi ke lawan kita gitu. Baik, begitu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mohon maaf, banyak sekali kekurangan dalam presentasi ini, dan kami juga mohon maaf tidak bisa on cam karena 1-2 hal yang menjadi hambatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.